Edan. Selamat malam semuanya, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Suara saya terdengar? Kecil. Kita tunggu teman-temannya ya. Maaf Bu, suaranya kurang jelas Bu. Masih kurang jelas suara saya? Iya Bu, kayak ketutup gitu dia Bu. Tutup apa ya? Bentar ya, coba saya matiin expose. Sudah terdengar suaranya? Sudah, Bu. Sudah ya? Masih kecil, Bu. Masih kecil? Kurang jelas, Bu, Lumayan suaranya. kecil, Bu. Sudah jelas belum sekarang? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oh, oke. Bentar ya. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi ini saya mampatkan ya. Karena kenapa? Oke. Baik, jadi materinya saya mampatkan dan ada beberapa yang mungkin tidak bisa saya bahas
kalau misalkan semester berikutnya bertemu dengan saya lagi di Termo 2 atau di mata kuliah yang lain akan saya sisipkan ya, akan saya masukkan untuk materinya. Jadi mohon maaf untuk setelah UTS ini, kebetulan saya dapat tambahan kesibukan. Jadi ada Latsar. Latsar itu apa ya? Saya juga nggak tahu singkatannya apa. Jadi kalau untuk CPNS itu ada namanya Latsar. Nah, Latsar itu kayak Anda kuliah lah. Kayak Anda kuliah, cuman nanti kita disuruh bikin laporan akhir seperti tugas akhir gitu. Ya gitulah pokoknya. Jadi harus online, kemudian duduk, mendengarkan materi gitu ya. Materinya nggak ada hubungannya sama pekerjaan saya. Maksudnya nggak ada hubungannya sama teknik. Jadi materinya itu kebangsaan, nasionalisme gitu-gitu ya, kayak PPKN gitulah materinya. Kemudian apalagi ya? Ya materi-materi itulah. Jadi sekarang ini waktunya 4 minggu terakhir ini adalah untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu kita dipersiapkan, kita mempersiapkan diri untuk membuat laporan akhir. Nanti laporan akhir ini disidangkan gitu bersama mentor dan juga bersama penguji dan coachnya. Nanti setelah itu saya nggak tahu ada apa lagi. Sepertinya nanti ada jadwal. Jadi saya latsar itu kemarin dari bulan Mei sampai nanti bulan Agustus. Gitu. Ya. 4 minggu ini sekarang masuk ke minggu keempat untuk aktualisasi diri. Dan saya juga belum bikin. Tiap minggu ada reportnya juga. Saya belum bikin. Selain itu juga kesibukan yang lain banyak juga ya. Tapi yang lain itu pendamping lah. Yang paling menyita waktu kalau buat saya sih latsar ini kemarin. Jadi harus online, harus ngerjain tugas. Tiap hari banyak tugasnya. Jadi kuliah nggak kepegang, cuman karena ini tanggung jawab saya harus saya selesaikan ya untuk kuliah kalian. Kalau yang tahun-tahun kemarin ada sedikit kebijakan karena banyak yang ikutan latsar, jadi yang nggak ikut latsar bantu backup dosen-dosen yang latsar. Cuman tahun ini karena nggak banyak yang ikut latsar, cuman berapa orang ya? Dari jurusan cuman 3 orang. Jadi ya udah kita backup diri sendiri masing-masing. Kira-kira gitu ya. Oke, karena ini juga jadi materinya saya mampatkan, semoga bisa tercover meskipun tidak semua. Jadi yang ada hubungannya dengan thermal ya, dengan perubahan panas, perubahan temperatur. Kalau masih ingat ada konduksi, konveksi, dan radiasi itu rencananya akan saya bahas di minggu-minggu ini. Tetapi karena ya ini tadi ya, jadi karena kesibukan saya yang memang nggak bisa optimal lah, sama sekali nggak bisa optimal kuliahnya. Jadi ya mau nggak mau untuk materi konduktiviti, konduktivitas, dan radiasi dan konveksi saya pending dulu. Nanti kalau semester depan kayaknya ada sama saya lagi, tapi di mata kuliah pembangkit akan saya masukkan sebentar tuh materi itu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke ya, saya langsung share screen-nya. Oke. Kita lanjutkan yang kemarin ini sebenarnya sudah dibahas ya sebelum UTS, cuman sekarang saya bahas lagi. Jadi ada beberapa kondisi penting kalau dalam termodinamik yang harus kalian tahu dan harus kalian ingat. Ada namanya isotermal, ada namanya isokorik, ada namanya isobarik, dan ada namanya isentropik. Khusus untuk isentropik ini bahasan di termo 2. Jadi isentropik itu artinya entropinya, perubahan entropinya itu sama dengan 0. Kemudian entropi itu kalau dalam dunia nyata dia akan terus bertambah jumlahnya, tetapi semakin dia bertambah itu sebenarnya negatif untuk kita. Tapi saya akan jelaskan hanya sampai itu aja. Jadi entropi ini satuannya itu kilojoule per kilogram. Jadi dia adalah satu bentuk energi sebenarnya ya. Cuman kita tidak bisa bilang dia sebagai energi. Kita bilang dia sebagai kerugian dalam sistem. Kalau di listrik mungkin akan kira-kira sama dengan daya reaktif. Jadi daya reaktif itu ada dalam bentuk sinus.
tapi kita tidak pakai dia. Mungkin beberapa beban akan pakai daya reaktif itu, tapi secara umum dalam industri misalkan ya, atau dalam lingkungan rumah tangga atau bisnis atau apapun, ketika kalian pakai listrik, yang dipakai itu adalah daya aktif. Jadi ada 3 komponen daya ya, kalau dari sisi listrik. Ada namanya daya aktif, ini yang kita pakai, satuannya watt. Ada daya total, itu kita sebut sebagai S, satuannya adalah VA, dan ada satu komponen daya yang namanya Q. Ini satuannya VAR. Nah, untuk yang VAR ini, itu yang ada, tapi tidak bisa kita pakai. Jadi kalau misalkan kalian bayar listrik ke PLN, yang dibayar itu ini, tapi yang kita pakai ini, sisanya hilang ya, seolah-olah hilang, ada dia, tapi tidak bisa kita manfaatkan secara optimal, dan itu yang disebut sebagai kerugian, kalau untuk daya. Kalau di termodinamik, jadi kalau termodinamik ini kita lihat dari sisi mekanis ya. Kalau ini sisi listrik, ini sisi mekanis. Mekanis untuk konversi energi ya. Jadi kalau di sisi termodinamik ada yang serupa sifatnya, karakternya dengan si daya reaktif. Namanya adalah entropi. Ini nanti akan dibahas di termodinamika 2. Gitu ya. Jadi entropi kalau di bumi ini perubahan entropi tidak akan pernah negatif, dia selalu positif. Tapi kalau semakin banyak, semakin positif akan semakin merugikan, gitu. Selain isentropik, di mana isentropik ini delta S-nya sama dengan 0, atau perubahan entropinya sama dengan 0, ada yang lain lagi ya. Jadi ada isokorik, isobarik, dan isotermal. Isokorik apa? Masih ingat? Isokorik itu apa isokorik itu? Volumenya sama, Bu. Ya, betul ya. Volumenya sama. Jadi, V-nya itu sama. Contoh ini ya, jadi ini PV diagramnya, ada tekanan dan volume. Ini harus tahu ya, kalau di termodinamik kita punya beberapa jenis diagram. Ada HS diagram, jadi entalpi versus entropi diagram. Ada TS diagram yang sering dipakai, jadi TS itu adalah temperatur dan entropi. Ada juga yang paling dasar itu ada PV diagram, jadi tekanan dibanding volume. Karena di sini diagramnya tekanan dan volume, temperatur nggak kelihatan di sini. Jadi kalau ada perubahan temperatur atau temperaturnya tetap, kita nggak bisa lihat. Bisa lihatnya di mana? Di sini. Kalau entropinya tetap atau berubah, temperaturnya tetap atau berubah, kita bisa lihat di TS diagram. Tetapi kalau di PV diagram, yang bisa kita lihat adalah perubahan tekanan dan volume. Berarti kalau dibilangnya isokorik, volumenya sama, berarti dari titik 1 ke titik 2 akan satu garis lurus vertikal. Ini menunjukkan kalau dia isokorik. Gitu ya. Efeknya apa dengan isokorik itu? Efeknya di N ya. Jadi N itu masih ingat ya di pangkat ini ya. Jadi ada PV pangkat N. Nah, ketika dia isokorik, N-nya itu adalah tak hingga. Artinya volumenya konstan, volumenya sama. Gitu ya. Kemudian selain itu ada namanya isobarik. Isobarik berarti apa yang sama ini? Tekanan ya. Ya, jadi isobarik P-nya sama. Tekanannya sama. Efeknya apa? Kalau tekanannya sama, berarti PV pangkat 0. N-nya itu sama dengan 0. Sehingga akan sebanding dengan P saja. Gitu ya. Kemudian kalau isotermal itu RT ya. Jadi kalau ingat rumusnya, PV sama dengan MRT. Nah, untuk isotermal dia akan sebanding dengan nilai RT saja. Kalau ini dia pakai volume kecil ya, jadi gini, PV sebanding dengan RT. Ini untuk isotermal. Gitu ya. Kalau politropik gimana? Kalau politropik atau proses biasa berarti PV
pangkat N. Ya. Kalau isentropik, karena entropinya sama, berarti PV, N-nya diganti K. Udah ya, ini mengingat kembali yang kemarin. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ya. Jadi kita masuk kalau dulu ada yang dari SMA? Ada yang dari SMA? Ada ya? Bu. Ada, Bu. Ingat rumus ini, PV sama dengan nRT. Di kimia. Ini kita lihat dari sisi kimia. Ya. Jadi PV sama dengan nRT, di mana N itu adalah nilai molnya ya, bilangan molnya. Masih ingat? Lupa, Bu. Lupa ya? Oke. Jadi kalau di kimia, jadi si Avogadro dulu ya menemukan persamaan ini, ilmuwan kimia ya, zaman dulu menemukan persamaan bahwa tekanan dan volume, jadi dalam suatu tempat ya, tekanan dikalikan volume akan sebanding dengan bilangan molnya dikalikan R-nya dikalikan perubahan temperatur. Gitu. Dengan R-nya karena dia N-nya adalah pakai mol, berarti R-nya juga dalam mol. Untuk termodinamik kita pakai konsep yang sama, tapi kita tidak membahas sisi kimia. Berarti N-nya kita nggak punya lagi N. Yang kita punya adalah PV MRT, di mana M itu adalah massa. Ya, dan R-nya itu berbeda dengan R-nya si Avogadro. Kalau R-nya si Avogadro itu 8,3 ya, Joule per mol Kelvin. Tapi kalau R-nya di termodinamik itu kalau kita pakai udara akan senilai dengan 287,02 Joule per kilogram Kelvin. Ada kilogram karena kita pakai massa di sini. Gitu ya. Ini bisa kita abaikan. Yang kita lihat yang ini. Oke? Sekarang kita tahu ada namanya specific volume. Specific volume itu adalah volume besar ya, kita bagi dengan massa. Jadi ini adalah meter kubik per kilogram. Oh, berarti kalau kita tulis V kecil di sini, berarti M di sini hilang gitu ya. Jadi M-nya saya pindah ke sini. Jadi M-nya saya pindah ruas ya ke kiri, berarti di bawah dibagi sama dengan R dikalikan T. V besar dikalikan massa itu akan sama dengan spesifik volume ya. Di sini bukan kecepatan ya, tapi volume spesifik. Kalau ada tulisan spesifik, itu selalu dibagi dengan massa. Jadi kalau misalkan dibilang spesifik entalpi atau entalpi spesifik, dia akan selalu dibagi dengan massa. Jadi ada per kilogramnya. Berarti sekarang V besar dibagi M itu adalah spesifik volume akan sama dengan R kali T. Ini ya rumusnya. Ini rumus dasar, tidak susah, silakan dihafalkan. Ini kalau menurut saya wajib dihafalkan ya. Meskipun nanti ujian open, tapi ini rumus dasar. Jadi tolong dihafalkan ya. Jadi PV sama dengan RT atau PV sama dengan MRT. Nilai ini nggak perlu dihafalin, nggak apa-apa. Jangan lupa ya, karena kita kalau menggunakan satuan SI berarti untuk temperatur bukan dalam Celcius, bukan dalam Fahrenheit, tapi dalam Kelvin. Massa dalam kilogram, volume dalam apa? Kalau SI? Volume dalam apa? Kalau SI? Satuannya? Liter kah?
Meter kubik. Ya, betul ya. Jadi ini dalam Kelvin, ini dalam kilogram, ini dalam meter kubik. Tekanan dalam apa? SI? Masih ingat? Tekanan? Dalam? Pascal, Bu. Ya, dalam Pascal ya. Jadi tekanan itu ada banyak, ada dalam bar. Biasanya kalau untuk pompa-pompa itu kalau kalian pernah lihat pompa ban mobil misalkan, dalam berapa bar gitu ya. Atau kadang di industri ada yang pakai PSI. Kalau PSI itu satuan Amerika di American Standard. Tapi itu bukan satuan SI ya, meskipun kita kenal umum ya biasanya bar gitu. Terkenal umum atau ATM gitu juga ya, ada atmospheric pressure. Tapi yang standar kalau untuk SI adalah Pascal. Jadi tolong ketika misalkan nanti ada soal, kemudian ternyata harus menggunakan rumus ini, tolong diubah dulu semuanya ke SI. Karena kalau nggak diubah nanti jawabannya salah. Satuannya salah, otomatis akan salah jawabannya. Gitu ya. Kalau misalkan ini kita pakai bar, 1 bar itu kan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita masukin 1, di sini otomatis hitungannya hasilnya udah beda. Gitu ya. Kalau misalkan satu bar itu kan 100.000 Pascal ya. 1 banding 100.000 ya. 100.000 kali lipat. Gitu. Jadi harus benar ya. Angkanya harus benar, satuannya harus benar. Hati-hati. Banyak yang salah hitung gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini sepertinya banyak rumusnya. Saya yakinkan nggak perlu dihafal. Yang penting paham. Karena nanti ujiannya open. Ya. Jadi, kita mulai dari mana dulu? Ini adalah rumus turunan. Rumus dasarnya gimana? Gimana rumus dasarnya? Ini rumus turunan. Kalian bisa pakai rumus ini untuk mempercepat gitu ya, tapi harus paham asalnya dari mana rumus ini. Asalnya dari sini ya. Masih ingat ya? PV itu sama dengan RT. Ini rumus dasarnya ya. Jadi kalau saya punya di sini P1 V1 akan sama dengan R dikalikan T1. Sekarang kalau saya punya P2 V2 akan sama dengan R dikalikan T. T berapa? T2 ya. Dari sini kita bisa mencari tahu perbandingan antara temperatur atau perbandingan antara volume. Tergantung, bebas. Contoh gini, saya mau mencari T1. Saya tahu kalau, jadi saya punya data nih, saya punya data T2, saya punya data R, saya punya data P2, saya punya data V2, saya punya semuanya kecuali T1. Misal ya, berarti saya bisa membagi keduanya. P1 V1 dibagi P2 V2 akan sama dengan RT1 per RT2. Karena sama-sama ada R, ini bisa kita coret ya. Oh, berarti kalau gitu, perbandingan temperatur 1 dibagi dengan temperatur 2 akan sebanding dengan perbandingan antara tekanan dikalikan volume, spesifik volume 1, dibagi dengan tekanan di titik kedua dikalikan spesifik volume di titik yang kedua. Gitu. Ini rumus dasar. Kalau misalkan cara ini terlalu panjang ya, oh ini kelihatannya terlalu panjang, maka kita bisa menggunakan rumus yang sudah disederhanakan. Akan sama hasilnya. Jadi ketika Anda menggunakan rumus ini, misalkan ya close book nih misalkan. Anda lupa nih rumus ini nggak masalah, Anda tahu rumus dasarnya, bisa dicari tetap. Hasil menghitungnya juga nggak jauh beda ya waktunya. Mungkin kalau ini menghitung pakai kalkulator butuh waktu 2 menit. Kalau pakai ini mungkin 1 menit. Bedanya di situ aja. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Semoga yang lain bisa ya. Harus bisa ya, karena ini basic ya. Nanti semester depan kita udah mulai masuk ke
mata kuliah yang lain. Mata kuliah yang lain itu mata kuliah yang berhubungan langsung dengan pembangkitnya gitu ya. Karena kalian kan di rekayasa pembangkit ya. Jadi nanti di semester berikutnya, semester berapa? Semester 5 ya? Semester depan. 3 Bu. Oh, semester 3. Oke. Berarti di semester 3 akan mulai masuk tuh ke beberapa ke mata kuliah inti pembangkit. Mata kuliah pembangkit itu adalah teknik ya. Jadi untuk teknik itu pengembangan dari teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau untuk rekayasa pembangkit energi, basicnya, teorinya itu ada di sini ya, di termo, sama satu lagi mekanika fluida kalau udah dapat kemarin. Basicnya di sana. Matematika itu jelas ya, jadi basicnya di sini termodinamik, nggak bisa ngerjain termodinamik kalau matematika nggak bisa. Operasi matematika nggak bisa ngerjain ini. Itu basic banget. Kemudian fisika juga ya perlu, karena fisika itu akan mengajari kita bagaimana logika berpikir. Kalau logika berpikirnya benar, maka mengerjakan termodinamik, mekanika fluida akan mudah. Tapi kalau ini nggak benar, logika di fisikanya nggak benar, maka akan kesulitan di sini. Kira-kira gitu. Jadi tolong, ini penting, ini mata kuliah kalian itu saling berurutan dan terus-menerus. Jangan sampai nggak bisa, harus bisa ya. Kalau nggak bisa tanya, silahkan. Saya open untuk pertanyaan. Tapi kalau misalkan saya nggak jawab, nggak balas dulu, mungkin saya lagi sibuk ya atau nggak ada waktu, jadi tolong nanti diingetin lagi WA lagi. Kalau nggak balas lagi, tolong di WA lagi gitu. Karena biasanya suka ketutup WA-nya. Tapi nggak masalah, saya suka kalau ada yang nanya malah. Kalau nggak ada yang nanya gini, saya malah khawatir, ini bisa apa enggak ya? Gitu. Jangan sampai nggak bisa ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Di sini ada simbol rho ya. Rho itu masih ingat apa? Rho itu apa? Massa? Jenis. Ya, rho itu massa jenis dan kalau massa jenis, maka rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Betul. Masih ingat tadi ya, spesifik volume itu adalah volume dibagi dengan massa. Berarti spesifik volume itu perbandingannya terbalik dengan massa jenis. Jadi volume itu adalah 1 per rho. Makanya di sini keluar rumus ini. Coba dilihat ya. Ini ada V1 per V2 pangkat N akan sama dengan rho 2 per rho 1. Karena memang mereka berbanding terbalik. Gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Ini gampang. Kemudian lagi, ini mengulang lagi ya. Untuk N sama dengan 1, masih ingat N sama dengan 1 punyanya siapa? Masih ingat? N sama dengan 1. Mana tadi? N sama dengan 1 punyanya siapa? Isotermal ya. Nah, ketika ini untuk usaha ya, kita masuk ke usaha. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ini refresh lagi ya. Jadi untuk usaha, ketika N-nya sama dengan 1, artinya isotermal, kita nggak pakai rumus usaha biasa. Kalau usaha biasa itu kita bisa pakai rumus ini, kalau yang diketahui P sama V, atau kita bisa pakai sebandingnya ya. Jadi masih ingat ya, PV sama dengan MRT. Berarti untuk usaha, kita bisa pakai perubahan tekanan dikalikan volume dibagi N-1, atau kita bisa pakai MRT-nya, jadi perubahan temperatur. MR delta T dibagi dengan N-1. Bisa kita pakai dua-duanya ya. Jadi sisi ini bisa, sisi ini bisa. Tetapi ketika isotermal, N-nya sama dengan 1, kita tidak bisa pakai rumus ini. Kenapa? Karena kalau N-nya sama dengan 1, 1 dikurangi 1 itu 0. Sesuatu yang dibagi dengan 0 hasilnya berapa? Apapun itu, kalau dibagi 0, kecuali 0 per 0 ya. Sesuatu dibagi 0 hasilnya adalah? 1. Sesuatu dibagi 0. Saya punya 1, saya bagi 0. Berapa? Coba pakai kalkulatornya. Tak hingga, Bu. Ya, tak hingga ya. Jadi karena hasilnya tak hingga, kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa menghitung kalau kita pakai rumus ini. Makanya kita pakai logaritma natural atau LN. Saya udah jelaskan ya sebelumnya, seingat saya udah saya jelasin LN, logaritma natural. Udah belum?
Harusnya sih udah. Masih ingat logaritma natural ya? Logaritma natural itu lawannya si eksponensial E. Euler, bilangan Euler ya, Euler. Di kalkulator ada tuh. Ada ln, ada log. Konsepnya sama dengan log ya. Cuman log itu basisnya kita bisa pakai angka berapapun. Tapi kalau logaritma natural, ln kita pakai basisnya E, jadi nilainya adalah 2,71 sekian. Khusus itu. Karena dia khusus di angka 2,71 sekian, maka namanya ln, logaritma natural. Kalau yang lain, misalkan saya punya 10, saya logkan, saya pakainya log bukan len ya, jadi log 10, log 20 gitu. Selain bilangan Euler tadi, khusus untuk bilangan Euler kita pakai logaritma natural. Kalau ada pertanyaan, Bu, kalau saya di sini nggak pakai len, pakai log gimana? Bisa atau nggak? Bisa. Hasilnya akan sama. Jadi len V2 per V1 akan sama dengan log V2 per V1, harusnya sama. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi logaritma itu lawannya pangkat ya, eksponensial. Kalau gambar, nah ini nih, gambar ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa ya kok pakainya logaritma gitu? Karena kita lihat dari kurvanya. Kurvanya ini kurva eksponensial ya. Lawan eksponensial itu adalah logaritma. Tahu eksponensial gimana? Eksponensial itu grafiknya pasti naik tapi melengkung ya, seperti seolah-olah seperti parabola, tapi bukan parabola. Kalau parabola nanti ada titik balik. Kayak gini. Jadi kalau di Excel itu bisa digali tuh fungsinya ya. Kalau mau main-main di otak-atik di Excel bisa otak-atik nih fungsi logaritma. Jadi kalau seperti ini eksponensial ya, lawannya eksponensial, eksponensial gini ya. Lawannya eksponensial itu adalah si logaritma. Makanya kita di sini pakainya logaritma. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa ya? Saya anggap bisa. Saya refresh lagi memorinya ya. Jadi kalau untuk polytropic proses, di mana N-nya tidak sama dengan 1, kita bisa pakai rumus biasa ya. P2, V2 dikurangi P1, V1 dibagi N-1. Apa? Usahanya. Ya. Usahanya, work-nya. Usaha itu apa? Usaha itu ketika kita melakukan sesuatu dan itu menjadi sesuatu. Contoh misalkan ya, kalau di listrik, saya menyalakan AC, kipas deh. Saya menyalakan kipas menggunakan energi listrik. Tidak semuanya berubah menjadi energi gerak. Setuju ya? Ada sebagian yang menjadi rugi daya. Tapi yang berubah menjadi energi gerak itu yang disebut dengan usaha. Sisanya apa? Sisanya panas, ya, heat. Di termo juga sama ya, di termodinamik kira-kira seperti itu. Jadi usaha adalah yang menghasilkan sesuatu, yang menjadi sesuatu. Maka dari itu usaha tidak akan, biasanya ya, bisa jadi sama kalau di perhitungan. Tapi ada usaha dan ada heat, itu dipisahkan. Jadi ada usaha dan ada panas atau kalor. Ini dua hal yang berbeda. Gitu ya. Ini adalah rumus untuk usaha. Kita bisa pakai PV, saya ulangi lagi ya, bisa pakai rumus PV atau bisa pakai rumus MRT. Terserah kita mau pakai yang mana. Kemudian bagaimana dengan isobarik, Bu? Isobarik itu artinya apa? Tekanannya sama. Jadi kalau kita pakai rumus PV ya, jadi perubahan tekanan dan volume, karena tekanannya sama, kita tulisnya tekanannya cuma 1. Jadi PV2 min V1 ini harusnya dibagi ya per N min 1. Ini ya. Kemudian kalau untuk isokorik apa Bu? Volumenya sama ya. Ketika volumenya sama, ini sama ya. Jadi V2 sama dengan V1. Jadi kalau kita ringkas, V2 dikurangi V1 itu sama. Berarti hasilnya berapa? 0 ya. Jadi perubahan volumenya nggak ada. 0. Oleh karena itu usahanya juga 0.
Khusus untuk proses isokorik. Jadi untuk proses isokorik tidak ada perubahan volume sehingga usahanya 0. Jadi kalau ditanya berapa usaha yang terjadi untuk proses isokorik, nggak usah dihitung. Jawabannya 0, langsung. Kalau isotermal ini tadi ya, kita menggunakan logaritma natural. Bisa pakai V1 per V2, atau bisa juga jadi pakai P2V2, atau pakai P1V1 bisa, atau kita pakai MRT, bisa juga. Bisa T1 atau T2. Kemudian, adiabatic and reversible process, ini yang kita sebut sebagai isentropik, kita menggunakan K. Jadi rumusnya sama seperti politropik, hanya saja N-nya diganti dengan K. Artinya apa? Adiabatic and reversible process, artinya entropinya 0, perubahan entropinya 0. Artinya apa lagi? Artinya tidak ada panas yang masuk maupun yang keluar. Jadi tidak ada kalor, tidak ada perubahan kalor. Perubahan kalornya 0. Jadi delta Q-nya sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan adiabatik. Kalau adiabatik dan reversible, kata lainnya adalah isentropik. Artinya apa? Entropinya 0. Gini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung? Kalau bingung nanti kerjakan soal aja ya. Kita bahas di soal. Ini sepertinya kayak teoritis sekali, tapi nanti kalau di soal bisa dilihat, oh kayak gini loh, konsepnya gini, ternyata cara ngitungnya gini gitu ya. Baik, saya lanjutkan untuk mana dulu ya. Ambil apa ya Bang Wah? Saya lanjutkan ke specific heat capacity dulu kayaknya. Oke. Untuk heat, tadi saya bahas sedikit ya, heat atau kalor, ini kan usaha ya. Kita punya juga namanya kalor. Kalor ini rumusnya macam-macam. Rumus dasar kita bisa pakai M, C, delta, T. Ini rumus dasar. Jadi perubahan temperatur dikalikan C-nya, kapasitasnya ya, capacity kalau bahasa Inggrisnya, dikalikan dengan massa. Ini kalor yang besar. Kalau saya nulisnya Q kecil, berarti artinya apa? Spesifik ya. Berarti ini adalah kalor besar dibagi dengan massa. Oh, oleh karena itu dQ akan sama dengan C dt. Nah, C-nya itu siapa? C-nya ada dua ya, ada CP dan ada CV. Apa itu CP? Apa itu CV? Kalau CP ini terjadi saat tekanan konstan. Kalau CV pada saat volume konstan. Itu dulu yang diingat ya, nanti saya jelaskan lagi. Jadi rumus dasarnya kalau Q sama dengan MC dt, berarti dQ kecil akan sama dengan C dikalikan dt. Bisa CP, bisa CV. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita pakai CP, kapan kita pakai CV? Di sini ya. Jadi ketika prosesnya isobarik, tekanannya sama, kita pakai CP. Kenapa? Karena CP terjadi pada constant pressure, pada tekanan yang konstan, kita menggunakan CP. Oh, berarti isobarik kita pakai CP. Bagaimana dengan isokorik? Berarti isokorik akan menggunakan CV. Terjadi pada saat volumenya konstan. Sisanya gimana? Sisanya, saya ulangi lagi ya. Kalau dia isentropik alias adiabatik dan reversible proses, reversible itu prosesnya bisa dibolak-balik. Contoh nih, api saya ubah menjadi batu bara bisa saya ubah menjadi api. Itu reversible namanya. Bisa dibolak-balik. Ya, ini disebut dengan isentropik. Kalau prosesnya isentropik, adiabatik, artinya adiabatik itu tidak ada perubahan heat transfer. Artinya dQ-nya sama dengan 0. Oleh karena itu di sini Q-nya ya, heat, kalau ditanya
berapa kalornya pada saat proses itu mengalami isentropik, jawabannya langsung 0. Kita nggak perlu menghitung. Untuk isotermal, dia agak tricky ya. Kita tidak bisa pakai dq sama dengan Cp dt. Tetapi dia tidak sama dengan 0 nilainya. Gitu ya. Jadi kita harus mencari dari rumus yang lain. Biasanya tergantung soal ya. Bisa jadi kita mencari dari internal energi. Jadi kita tahu internal energinya berapa, kita tahu usahanya berapa. Oh, berarti Q-nya tinggal dikurangi. Internal energi atau U dikurangi dengan W, usaha gitu ya. Itu akan sama dengan Q. Bisa jadi seperti itu, tergantung soal. Tetapi dia nilainya tidak sama dengan 0, tapi kita tidak bisa pakai rumus ini. Kita harus menggunakan bantuan rumus yang lain. Jadi jangan sampai nanti ketika mengerjakan soal, kemudian salah menggunakan rumus. Kalau salah menggunakan rumus akan tersesat di jalannya. Jadi banyak nanti bisa menghabiskan berhalaman-halaman. Ternyata kok nggak ketemu-ketemu ya hasilnya. Berarti menggunakan rumus yang salah. Hati-hati. Rumusnya banyak. Tidak perlu dihafal, saya ulangi. Tapi yang penting paham. Saya juga nggak hafal rumus ini. Tapi kalau lihat sekilas, oke, paham. Gitu ya. Yang penting itu. Yang penting paham dulu deh rumusnya kayak apa. Kenapa ada rumus ini? Kenapa ada rumus ini? Cara paling gampang belajar dari rumus dasarnya. Ini rumus dasar. Ini rumus dasar. Dari sini. Dari sini rumus dasar bisa dikembangkan ke banyak bentuk. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Masih mendengarkan? Atau bosan? Oh, ternyata matematika bukan passion saya. Oh, ternyata rumus-rumus bukan passion saya. Ada yang kayak gitu nggak? Ada kan kadang yang ngerasa kalau dulu zaman SMA atau SMK, fisika itu momok gitu ya. Padahal rumusnya sederhana ya. Kalau fisika ini kan rumusnya udah pengembangan nih. Ada nggak yang kayak gitu? Berapa orang? Saya mau tahu deh. Dan kelihatannya banyak ya rumusnya ya. Gimana? Puyeng nggak sampai sini? Ngelihat ini? Lumayan, Bu. Tanya aja. Puyeng, Bu. Puyeng ya? Tanya aja ya. Jadi tolong ini ya caranya. Silakan. Kenapa? Gimana? Putus-putus? Kalau mau Putus-putus? Atau diketik aja lah kalau nggak dengar suaranya. Bentar. Coba diketik. Saya nggak dengar nih. Yang lain dengar nggak tadi? Atau sinyal saya? Enggak dengar, Bu, memang. Putus-putus ya. Silakan diketik aja. Saya tekankan lagi ya, jangan menghafal rumus. Kesalahan terbesar biasanya kalau dulu zaman SMK atau SMA atau SMP gitu ya. Kebiasaan menghafalkan rumus, itu salah ya. Rumus tidak untuk dihafal. Yang penting dipahami ini dapatnya dari mana sih? Kalau tahu dari mana dapatnya itu gampang ke bawah. Tapi kalau menghafal nanti berubah dikit rumusnya bingung. Pasti kayak gitu. Bingung mengaplikasikannya. Nanti ada contoh soalnya ya. Nanti ada contohnya. Saya dulu juga waktu pertama belajar termodinamik, ini nggak ngerti aplikasinya kemana. Tapi ternyata ketika saya kerja dulu ya, saya sempat kerja dulu R&D ya, jadi ada Research and Development. Dulu di perusahaan karbon aktif, namanya itu CSC, jadi Carbon Service Consultant, itu di tempatnya di Vetwise, kota kecil ya, kalau di Jerman di NRW itu yang sekarang kena banjir itu kota kecil di sana. Perusahaannya juga perusahaannya sih perusahaan menengah ya, bukan perusahaan yang gede banget. Kalau perusahaan gede itu kayak Bayer gitu ya, di sana tuh perusahaan gede. Terus apalagi yang perusahaan Siemens itu perusahaan gede kalau di Jerman. Tapi kalau ini tuh perusahaan menengah lah, bukan perusahaan kecil, perusahaan menengah. Tapi dia punya R&D. Jadi kalau di sana tuh perusahaan kecil pun dia punya R&D ya. Jadi semua perusahaan basisnya itu adalah dari riset. Bedanya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia biasanya kita di sini produksi aja. Teknologinya bukan punya kita, teknologinya punya orang punya luar lah. Contoh di sini banyak perusahaan manufaktur gitu ya.
pusatnya di mana? R&D-nya biasa di Singapura. Kita di sini cuman bagian duplikasi aja. Karena Singapura nggak mau tuh duplikasi kayak gitu tuh nggak mau. Duitnya nggak banyak. Yang banyak itu kan yang risetnya. Kayak gitu. Nah kalau di sana, di Jerman itu, perusahaan kecil pun itu punya R&D sendiri. R&D department pasti punya. Nah saya kerja di sana, berapa bulan ya? 7 bulan saya kerja sebelum saya balik ke Indonesia. Itu awal juga saya nggak ngerti nih, saya udah dapat nih pelajaran termodinamik, tapi buat apa saya juga nggak tahu gitu ya. Dan itu perusahaannya karbon aktif gitu ya. Kalau menurut saya tuh nggak terlalu berhubungan dengan energi. Waktu itu saya mikirnya gitu. Dia mengerjakan untuk biogas, tapi bukan biogas plant-nya yang dia kejar, tapi di karbon aktifnya. Jadi di proses filternya. Dimana kalau menurut saya dan orangnya juga bilang gitu ya, waktu itu yang interview saya yang punya perusahaan dokter ya, dia bilang ini nggak akan terkait banyak dengan kuliah kamu, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus kemudian ternyata saya disuruh develop plan ya, jadi saya bikin satu plan itu apa ya? Plan, apa ya bahasa Indonesianya? Pabrik ya, pabrik kecil lah, jadi ada plan besar, ada plan kecil, ada pabrik yang besar, ada pabrik yang kecil. Saya disuruh develop itu. Satu pabrik kecil, bikin semua peralatannya sendiri dari nol. Semua peralatannya bikin sendiri. Termasuk juga sensor. Waktu itu untuk sensor yang dibutuhkan adalah sensor kelembapan. Saya sempat bilang sama bos saya, kenapa nggak beli aja barang dari Cina? Dari Cina sensor murah cuma berapa dolar gitu ya, cuma berapa euro. Kenapa nggak beli aja? Kamu lo udah invest banyak. Waktu itu dia udah invest sekitar berapa ratus juta lah ya, mungkin udah hampir sekitar 300-400 juta untuk bikin plan yang waktu itu belum jadi gitu. Kalau cuma satu sensor kecil apa susahnya gitu, saya bilang gitu kan. Tapi mereka konsepnya bukan seperti itu. Jadi mereka konsepnya adalah bikin sendiri. Kita bikin dari awal, dari nol, kita tahu prosesnya, kita tahu problem kita di mana, dan kita bisa develop produk setelah itu. Itu yang mereka kejar ya. Jadi ketika itu saya harus bikin sensor kelembapan sendiri. Nah, waktu bikin sensor kelembapan itu, saya nggak tahu gimana mulainya. Gimana saya buat sensor untuk mengukur kelembapan. Saya nggak ada bayangan waktu itu. Jadi saya tanya ke bos saya, ini saya bikinnya gimana gitu ya. Kemudian beliau bilang, kamu ada pelajaran termodinamik kan? Udah dapat kan? Udah. Ya udah, dari situ dia bilang. Kemudian setelah dia bilang kayak gitu, dia menjelaskan tuh. Dia masih ingat ya, jadi dia terakhir kuliah si bapak ini, si dokter ini, terakhir kuliah S1 dia itu tahun 70-an. Tapi dia masih ingat. Jadi dia masih ingat betul kuliah dia apa aja, kemudian dia bilang, ini di termodinamik kamu belajar ini. Kamu belajar gas, kamu belajar udara, kamu belajar air. Berarti kamu bisa mengkonversikan itu ke dalam kelembapan. Gitu. Ternyata kita ngitung ya, bisa ternyata. Dan jalan, dan jadi. Gitu ya. Jadi saran saya ke kalian gitu, jangan menghafal rumus deh. Rumus itu nggak untuk dihafal, yang penting dipahami gitu ya. Kalau kita udah punya konsepnya, oh ternyata bisa loh ini dipakai itu bisa gitu ya. Sayangnya kalau di Indonesia, kalau buat saya ya, kelemahannya adalah kalau industri kita industrinya yang nggak banyak yang mulai dari dasar gitu ya. Yang R&D-nya bagus tuh nggak banyak. Biasanya industri di sini ya itu limpahan dari Singapura ya. Dulu pernah saya ada sama bukan Unisem, satu lagi Infineon Singapura tuh datang ke sini. Terus kita ngobrol-ngobrol. Ada yang nanya, dosen ada yang nanya, apakah Infineon Singapura tidak punya pabrik manufaktur sendiri di Singapura? Dia bilang, oh enggak, Singapura nggak mau, kami nggak mau. Jadi kalau untuk manufaktur, kita lempar semuanya ke Batam. Karena kalau untuk bikin pabrik manufaktur akan membutuhkan banyak lahan, space, kemudian perizinan, kemudian waste segala macam gitu ya. Jadi kita subkonkan aja ke Indonesia, ke Batam. Kebijakan dari pemerintah Singapura dan industri di sana gitu ya, pada umumnya kita di sini fokus di penjualan sama R&D. Jadi kita yang pegang R&D-nya. Produksinya dilempar aja ke Batam gitu. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi saya harap ada gambaran lah. Memang negara maju gitu ya. Kalau negara maju pasti fokus di R&D-nya. Yang paling brutal R&D-nya tuh saat ini tuh si Samsung. Samsung itu kalau jadi
bagian R&D di sana itu biasanya ilmuwan ya, jadi level-level S3 yang ngerjain. Mereka itu benar-benar dikejar paten. Tiap menit udah harus ada submit paten baru, tiap menit paten baru, tiap menit paten baru gitu. Itu Samsung. Makanya kita bisa lihat ya produknya sekarang banyak dipakai gitu. Kalau dulu kan produk-produk Jepang tuh menguasai, sekarang banyak tuh produk-produk Korea gitu ya. Karena mereka kejar di R&D. Kira-kira seperti itu. Itu bedanya negara maju dengan negara berkembang. Oke, saya kembali ke sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke entalpi. Di sini nggak ada ya, saya nggak kasih nih entalpi. Oke, nggak apa-apa. Jadi, entalpi itu adalah perubahan internal energi ditambah produk dari tekanan dan volume. Kalau ditanya tadi ada entropi ya. Ada entropi, sekarang ada lagi namanya entalpi. Entropi pakai H atau enggak ya? Entropi. Pakai kayaknya. Oke. Jadi yang disebut dengan entalpi itu adalah perubahan energi internal dengan produk dari tekanan dan volume. Itu entalpi ya. Kemudian kalau masih ingat, internal energi akan sama dengan, masih ingat rumusnya? Gampang sekali ini. Usaha ditambah kalor atau heat atau panas. Ini ya. Kalau di sini pakai hurufnya kecil-kecil nih, hanya kecil, U-nya kecil, ini berarti spesifik semuanya. Jadi spesifik entalpi, spesifik internal energy, dan spesifik volume. Berarti semua satuannya dalam dibagi kilogram ya. Jadi berarti ini adalah bentuk energi juga. Satuannya kalau spesifik berarti dalam joule per kilogram. Kalau ini berarti dalam joule satuannya. Kemudian, sekarang saya pakai spesifik ya di sini. Ini saya catat biar nggak lupa. Jadi kita pakai bentuk spesifik. Ingat ya, internal energy itu adalah perubahan kalor ditambah perubahan usaha. Ini dalam spesifik ya. Saya nggak sebut spesifik, tapi ini simbolnya kecil, U kecil ya, W kecil. Ini spesifik berarti dalam joule per kilogram. Karena kita tahu bahwa perubahan internal energi itu adalah perubahan kalor ditambah dengan perubahan usaha, di mana usaha itu adalah PDV, kalau masih ingat ya. Jadi kalau ingat usaha, itu adalah PV ya, jadi tekanan dan volume, perubahan tekanan, perubahan volume. Kita sebutnya kalau closed system itu PDV, ini adalah usaha, dalam bentuk integral ya. Jadi dalam bentuk integral, usaha adalah negatif integral dari PDV. V-nya dari mana ke mana? Ketika kita punya integral dV gitu ya, kita harus state, kita harus definisikan batasnya. Berarti di sini adalah dari V1 ke V2. Kalau saya sebut integral dari dt misalkan ya, berarti ini dari T1 ke T2 atau Tx. Jadi ketika ada perubahan, kita integralkan, berarti harus di state, harus kita definisikan di batas integralnya sini. Gitu ya. Makanya di sini muncul V1 sampai V2. Kemudian, berarti kalau saya ubah dalam bentuk integral menjadi bentuk biasa, berarti perubahan usaha itu akan sama dengan negatif PDV ya.
negatif dari tekanan dikalikan perubahan volume, spesifik volume. Therefore, sehingga DU ya, jadi perubahan internal energi akan sama dengan dq dikurangi PdV. Ya, karena dW-nya kita ganti dengan ini. Sehingga DU yang dari sini, W-nya kita ganti dengan min PdV. Kalau dq-nya kita sendirikan ya, kita pisahkan, oh berarti dq akan sama dengan du plus PdV. Ya. Jadi dq akan sama dengan, ya, di sini kita punya du, dq-nya saya sendirikan di sini, berarti ini negatif, saya pindah ruas ke kiri jadi positif ya. Itu maksudnya. Oh, berarti kalau gitu dq itu akan sama dengan du ditambah PdV. Apabila tekanannya kita anggap konstan atau kondisi isobarik, berarti dq akan sama dengan dh atau perubahan entalpi. Kenapa begitu? Karena kita punya ini. Entalpi adalah U plus PV. Ya. Jadi kalau tekanannya konstan, berarti kalau tekanannya nggak konstan gimana? Berarti ini ada dua nih, ada dP, ada dV. Kita nggak bisa. Harus salah satu ya. Bisa dPV, jadi VdP itu kalau open system, tapi yang kita bahas sekarang adalah closed system, berarti bukan VdP tapi PdV. Oh, berarti PdV, du, dh, oh berarti dq itu sama dengan dh. Jadi di sini perubahan kalor akan sama dengan perubahan entalpi. Sampai sini bingung? Bingung nggak? Ini untuk mencari tahu nih. Jadi dh sama dengan Cp dikali dt. Dari mana? Dari sini ya kita turunkan. Ini persamaan yang diturunkan. Kemudian kalau masih ingat internal energi tadi ya, du itu adalah Cv dikalikan dengan dt di halaman sebelumnya kalau masih ingat. Ada nggak di sini ya? Oh, di sini nggak ada. Kalau dulu, saya udah pernah bahas ini harusnya dulu. Ya. Jadi kalau masih ingat ya, saya jelaskan deh. Jadi PdV masih ingat ya, PV sama dengan RT. Berarti kalau saya punya PdV akan sama dengan RdT. Maka dari itu di sini PdV-nya diubah menjadi RdT. D ini hanya menunjukkan perubahan. Jadi dia ada perubahan. Perubahan apa? Temperatur. Dari mana? Dari titik 1 ke titik 2 dan seterusnya. Ada perubahan volume dari titik 1 ke titik selanjutnya, gitu ya. Untuk DU ini sudah ada harusnya saya lupa nih, harusnya sudah kasih ya. Jadi DU itu adalah Cv dikali dt. Ini rumus dasarnya ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu, oh berarti kalau ini nggak saya ubah ya, saya anggap saya nggak tahu deh Cv dt itu apa. Tapi saya punya DU dan saya punya RdT, berarti di sini saya jumlah nih DU ditambah RdT. Karena CVdT, DU sama dengan CVdT, berarti kita bisa lihat, berarti DH adalah CV ditambah R. Masih ingat ya R ya? R yang tadi nilainya 287,02 untuk udara. Jadi CV ditambah RdT. CV ditambah R itu adalah Cp. CV ditambah R itu adalah Cp. Masih ingat Cp? Konstanta spesifik pada tekanan yang konstan atau yang sama. Kalau CV itu adalah konstanta spesifik pada volume yang sama.
CV ditambah R itu adalah CP. Oh, jadi DH atau perubahan entalpi itu bisa pakai ini, bisa juga pakai ini, bisa pakai CP dt. Jadi konstanta spesifik pada tekanan yang sama dikalikan dengan perubahan temperatur. Tergantung soal. Oke ya, jadi ini rumus dasar, ini rumus dasar. Ini nggak dasar sebenarnya turunan ya, tapi kalau mau menurunkan sendiri agak lama. Ini saya jelaskan tadi nuruninnya, atau bisa juga langsung dipakai. Jadi DH sama dengan CP dt. Sampai sini bingung? Lebih bingung lagi? Kalau nggak bingung, saya lanjutkan ya. Oke, nah ini ya. Masih ingat tadi ya? DU itu adalah CV dt. Berarti CV itu adalah DU per dt. U-nya U kecil ya. Bentar, saya kecilin deh U-nya. Jadi DU, U kecil ya, itu adalah CV dikalikan dengan DT. Jadi perubahan spesifik internal energi, kalau kecil selalu per kilogram ya satuannya ya, akan sama dengan CV dikalikan DT-nya. Berarti CV sendiri itu adalah DU per DT. Ini asalnya ya. CV adalah konstanta spesifik saat volumenya konstan. Sebaliknya, dengan CP gimana? CP tadi kaitannya sama entalpi ya. Jadi, DH kecil adalah CP dikalikan dengan DT. Oh, oleh karena itu CP adalah DH per DT. Saat kapan CP? Saat tekanannya konstan. Kemudian yang disebut dengan K, kalau masih ingat ya di isentropik kita tidak pakai N pangkatnya, jadi bukan PV pangkat N, tapi kita pakainya adalah PV pangkat K. Atau kalau di energi berarti P2V2 dikurangi P1V1 bukan N-1 ya, bukan N-1, tapi K-1 untuk kondisi isentropik. Nah, K-nya itu apa? K-nya itu adalah CP dibagi CV. Artinya apa? Specific heat ratio. Perbandingan kalor spesifik. Gitu ya. Kemudian untuk udara, dalam kondisi STC atau standard condition, kita pakai konstantanya si K ini, heat konstanta spesifiknya kita pakai 1,4. Ya, ini tolong diingat. Kemudian kalau menggunakan air kita nggak pakai, di termodinamik saya tidak membahas air, kita hanya membahas udara aja di semester ini. Atau mungkin ada gas lain seperti karbon dioksida tapi cuma pelengkap. Intinya adalah di udara kita nggak pakai CW. Tapi nanti kalau misalkan dibahas untuk liquid, untuk air, itu kita ada istilahnya CW ya. Bukan cewek ya atau bukan cowok ya. Kadang CW sekarang bisa cewek, bisa cowok gitu ya. Nah itu bukan. Ini CW itu untuk water ya. Jadi konstanta for water, untuk air. Balik lagi ke sini tadi ya, masih ingat ya? CP itu adalah CV ditambah R. Ya, jadi R tadi ya, si si udara ya, punya udara tadi 287,02 Joule per kilogram Kelvin. Kita tambah dengan si CV-nya. Oke, ini perbandingan aja.
Kalau ini kita misalkan tidak punya CV, kita punyanya cuman konstanta, kita bisa pakai ini. Jadi K per K min 1 dikalikan R. Banyak jalan menuju Roma ya. Ini untuk mencari CP, untuk mencari CP, untuk mencari CV, bisa untuk mencari CV juga bisa. Macam-macam. Kemudian kalau untuk standard condition STC lebih dipermudah karena kita ada nilainya langsung ya. Jadi ada nilai CP, ada nilai CV, R-nya sudah tahu, K-nya juga tahu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita masuk ke soal. Soalnya kira-kira seperti ini. Saya kasih satu soal aja ya. Jadi ada udara dikompresi dalam silinder piston ya. Dari keadaan awal, tekanan awalnya 1 bar, temperatur satunya 288,15 derajat Kelvin, volume awalnya 0,01 meter kubik, volume 2-nya 0,001 meter kubik. Kemudian di langkah kedua ya, berarti di proses yang kedua, volumenya dikompresi lagi ke volume ketiga menjadi 0,0001 meter kubik. Catatannya itu ya, silindernya terisolasi dengan baik, prosesnya adiabatik. Gesekan, disipasi bisa diabaikan, berarti tidak ada energi kinetik. Kemudian energi potensial juga harusnya nggak ada. Sekarang yang ditanyakan adalah menghitung usahanya pada setiap langkah, berarti pada setiap proses kita hitung. Kemudian yang kedua, menentukan perubahan energi dalam, ya ini internal energi maksudnya. Internal energi dan entalpi pada setiap langkah. Sampai sini soalnya ada ditanyakan? Kalau nggak ada ini saya share aja dokumennya, jadi bisa kalian baca-baca dan bisa dihitung. Saya kasih waktu mau berapa lama ngitungnya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Tapi tolong coba dikerjain sebisanya. Butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan? Butuh waktu berapa lama? Kenapa? 20. 20 menit, Bu. 20 menit ya? Bisa? Oke. Saya kasih waktu 20 menit ya, tolong dikerjakan. Mau di-end dulu meetingnya? Saya share dokumennya atau tetap kayak gini, standby? Boleh di-end dulu, Bu. Saya end dulu ya, berarti ya saya share ini untuk soalnya, Jamboardnya di grup ya. Iya, Bu. Oke, 20 menit lagi berarti pukul 20.26 ya. Atau mau dibulatin jadi 20.30? 20.30 aja, Bu. Oke, kita ketemu lagi 20.30 ya. Baik, Bu.